Selamat pagi, siang, dan malam, Pak David. Kami dari kelompok G akan mempresentasikan progres proyek kami yang berjudul Enterprise Architecture Assessment using TOGAF 10 for Bank Jago. Kelompok kami terdiri dari Saya Zabir Gaisan Siregar. Saya Bagus Ilham Pamungkas. saya Muhammad Zidan Alfarizi. Saya Danis Aldian Putra. Pertama-tama, saya akan menjelaskan profil perusahaan yang menjadi topik kami, yaitu Bank Jago. Bank Jago adalah bank digital di Indonesia yang didirikan pada tahun 1992 dengan nama Bank Artos Indonesia. Pada tahun 2016, perseroan resmi melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten ARTO. Transformasi besar terjadi pada 2019 setelah diakuisisi Metamorfosis Ekosistem Indonesia dan WellTrack Technology Limited. Lalu berganti nama menjadi Bank Jago pada tahun 2020. Fokus utamanya adalah memberikan kemudahan, personalisasi, dan pengalaman keuangan yang simpel lewat integrasi dengan berbagai ekosistem digital seperti Gojek dan GoPay. Latar belakangnya, perkembangan teknologi digital mendorong transformasi besar di sektor perbankan, termasuk hadirnya bank digital berbasis aplikasi. Bank Jago menjadi salah satu pelopor dengan layanan yang personal, efisien, dan fleksibel, namun membutuhkan arsitektur enterprise yang kuat untuk menjaga keberlanjutan, keamanan, dan kepatuhan regulasi. TOGAF 10 sebagai kerangka enterprise arsitektur menawarkan pendekatan modular dan adaptif untuk mendukung integrasi layanan digital, cloud, dan cybersecurity. Penilaian kesiapan arsitektur Bank Jago dengan TOGAF 10 penting dilakukan agar mampu bersaing dan memastikan keberlanjutan bisnis di era perbankan digital. Selanjutnya, rumusan permasalahan. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka perlu dirumuskan permasalahan penelitian agar kajian ini lebih terarah dan terfokus. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, yang pertama, bagaimana kondisi enterprise arsitektur pada Bank Jago saat ini dalam konteks transformasi digital. Yang kedua, bagaimana penerapan framework TOGAF 10 dapat digunakan untuk melakukan asesmen arsitektur enterprise pada Bank Jago. Yang ketiga, apa rekomendasi strategis yang dapat diberikan berdasarkan hasil asesmen untuk meningkatkan kesiapan arsitektur Bank Jago dalam menghadapi tantangan digital banking. Tujuan penelitian yang pertama ada menganalisis kondisi arsitektur enterprise pada Bank Jago dengan pendekatan TOGAF 10. Yang kedua, mengidentifikasi kesenjangan antara arsitektur yang ada dengan arsitektur yang dibutuhkan untuk mendukung transformasi digital Bank Jago. Dan yang ketiga adalah memberikan rekomendasi strategis berupa peta jalan, pengembangan arsitektur enterprise yang relevan, adaptif, dan sesuai regulasi perbankan Indonesia. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama ada akademis, yaitu memperkaya literatur penerapan EA berbasis TOGAF 10 di bank digital serta jadi rujukan studi selanjutnya. Yang kedua, praktis Bank Jago memberi acuan untuk analisis SWOT arsitektur enterprise dan rekomendasi strategi pengembangan agar selaras dengan transformasi digital. Yang ketiga, industri perbankan digital memberikan best practice menerapkan TOGAF 10 untuk efisiensi, inovasi, dan kepatuhan regulasi yang bisa diadaptasi bank digital lain. Dan yang terakhir, sosial dan ekonomi, yaitu meningkatkan kualitas layanan, mendorong inklusi keuangan, membangun kepercayaan masyarakat, dan mendukung ekonomi digital nasional. Oke, selanjutnya dari sini saya akan lanjut, yaitu preliminary. Fase preliminary TOGAF ADM adalah tahap awal yang menetapkan kerangka kerja, prinsip, standar, dan tata kelola arsitektur. Tahap ini memastikan keselarasan strategis, bisnis, dan IT.
membangun kapabilitas arsitektur yang dibutuhkan, serta menguatkan komitmen manajemen sehingga pengembangan AI berjalan konsisten dan memberikan nilai bagi organisasi. Selain itu, fase ini juga mencakup identifikasi pemangku kepentingan utama dan peran tim arsitektur untuk meminimalkan risiko inisiatif AI yang tidak efektif. Selanjutnya itu ada prinsip inti. Prinsip inti ini ada 6. Yang pertama, kinerja aplikasi responsif, di mana semua layanan digital harus dirancang agar ringan, cepat, dan dapat diakses secara stabil oleh seluruh segmen nasabah. Kemudian yang kedua, data sebagai aset enterprise, di mana data nasabah dan transaksi adalah aset strategis yang harus dikelola secara terpusat, aman, dan dapat diakses dengan izin. Kemudian yang ketiga, keamanan dan kepatuhan sejak desain, di mana keamanan dan kepatuhan regulasi UU, PDP, OJK, dan BI harus tertanam sejak tahap desain, bukan ditambahkan belakangan. Kemudian yang keempat, cloud first namun selektif, di mana cloud publik menjadi pilihan utama untuk inovasi produk digital dengan pengecualian untuk data sangat sensitif yang memerlukan on-premise. Kemudian yang kelima, interoperabilitas dengan ekosistem digital, di mana sistem harus dirancang terbuka, modular, dan mudah diintegrasikan dengan mitra seperti fintech, e-commerce, ride-hailing, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu pengguna kembali atas pembuatan baru, di mana komponen, layanan, dan data yang ada harus digunakan kembali sebelum membangun yang baru. Selanjutnya itu SIP, Scope Identification and Boundary. Untuk scope, di sini ada 6. Yang pertama itu pengembangan aplikasi. Pengembangan aplikasi ini, semua aplikasi digital wajib menggunakan standar bahasa pemrograman seperti Java untuk sistem inti dan React untuk antarmuka nasabah. Kemudian yang kedua itu pengelolaan data, di mana data nasabah dan transaksi disimpan di PostgreSQL atau Oracle dengan mekanisme data masking dan tokenisasi sesuai UU Perlindungan Data Pribadi. Kemudian yang ketiga, integrasi dan API, di mana semua koneksi ke mitra fintech harus berbasis RESTful atau API dengan dokumentasi Open API. Autentikasi, ya, oke. Selanjutnya itu yang keempat, infrastruktur dan cloud, di mana infrastruktur berbasis cloud seperti AWS atau GCP untuk skalabilitas dengan Kubernetes sebagai standar deployment container. Kemudian yang kelima itu keamanan, seluruh komunikasi data terenkripsi TLS 1.3 dan AES 256, mendukung standar PCI DSS dan mengikuti prinsip keamanan aplikasi top 10. Kemudian yang terakhir itu operasional, di mana monitoring sistem menggunakan Prometheus, Grafana, OpenTelemetry, serta pipeline otomatis CI atau CD seperti GitHub Action dan GitLab CI. Untuk boundary di sini ada 4, di mana berlaku hanya untuk sistem. Yang pertama itu di mana berlaku hanya untuk sistem digital Bank Jago seperti mobile, API, data platform. Yang kedua legacy atau third party hanya via gateway dengan kontrol keamanan. Kemudian yang ketiga acuan, legacy OJK, BI, UU DPD. Kemudian yang terakhir itu teknologi non standar hanya boleh di sandbox, butuh persetujuan Dewan Arsitektur untuk produksi. Selanjutnya itu arsitektur governance model, atau dimana prinsip-prinsip governance model. Di sini ada 4. Yang pertama itu penyelesaian bisnis, di mana semua keputusan arsitektur harus mendukung strategi Life Finance Solution (LFS) Bank Jago. Yang kedua itu kepatuhan regulasi, semua solusi IT harus mematuhi standar OJK, BI, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP. Kemudian yang ketiga itu transparansi, proses tinjauan tata kelola dan pengambilan keputusan didokumentasikan dan
dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian yang terakhir itu efisiensi. Proses tata kelola dibuat proporsional agar tidak menghambat inovasi digital. Selanjutnya itu proses governance, ada dua. Yang pertama dulu, alur review arsitektur. Nah, di sini tuh ada trigger, fase ADM tertentu setelah selesai, misalnya akhir fase A atau E, atau ada permintaan pengecualian. Kemudian submission, tim proyek mengajukan permohonan peninjauan arsitektur. Kemudian review, tim EA melakukan penilaian awal. Kemudian ARB meeting, keputusan diambil, setuju dengan syarat atau ditolak. Kemudian tracking, keputusan dicatat dalam catatan keputusan arsitektur, ADR, dan kepatuhan dipantau. Selanjutnya itu toll gates yang berlaku. Toll gate pertama setelah phase A atau arsitektur vision, toll gate kedua setelah phase C atau D, target arsitektur, toll gate ketiga setelah phase A atau F, migration planning, kemudian toll gate keempat yaitu sebelum go live ke production. Selanjutnya itu arsitektur governance model, yaitu artifact governance, dokumen standar yang digunakan. Itu ada 5. Yang pertama itu arsitektur review request form, pengajuan review. Yang kedua arsitektur compliance, checklist, kesesuaian standar. Kemudian yang ketiga itu waiver request form, pengecualian standar. Kemudian keempat arsitektur decision record atau ADR, catatan keputusan. Kemudian yang kelima itu minutes of meeting, ARB, atau notulen rapat. Untuk selanjutnya itu metrik dan pelaporan. Efektivitas governance diukur dengan ada 4. Yang pertama presentasi proyek yang patuh terhadap standar arsitektur. Yang kedua rata-rata waktu proses review arsitektur. Kemudian yang ketiga itu jumlah insiden produksi akibat ketidakpatuhan. Kemudian yang keempat itu jumlah waiver yang diajukan. Framework dan metodologi. Bank Jago menggabungkan beberapa kerangka kerja untuk menyeimbangkan inovasi cepat dengan kepatuhan regulasi perbankan. Yang pertama ada TOGAF, menggunakan ADM untuk membangun arsitektur terintegrasi seperti bisnis, data, aplikasi, dan teknologi yang mendukung strategi Life Finance Solution atau LFS. Selanjutnya ada COBIT, menjamin tata kelola TI yang kuat dan selaras dengan tujuan bisnis serta regulasi OJK dan BI. Yang ketiga ada Agile atau Scrum, digunakan pada pengembangan aplikasi digital, mobile banking, agar fitur baru cepat dikembangkan, diuji, dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Dan yang terakhir ada ITIL, menjaga konsistensi layanan TI, meliputi incident management, change management, dan service delivery. Architecture Capability. Architecture Capabilities elemen pada Bank Jago. Yang pertama ada fungsi EA terstruktur. Tim arsitektur terdiri atas arsitek domain, bisnis, data, aplikasi, dan teknologi untuk memastikan seluruh aspek terkoordinasi dengan baik. Selanjutnya ada peran dan tanggung jawab. Dewan arsitektur sebagai pengarah kebijakan, tim proyek sebagai pelaksana teknis, dan unit bisnis sebagai pemberi masukan pasar serta pelanggan. Selanjutnya ada kompetensi dan sumber daya. Tim EA memiliki keahlian di bidang komputasi awan, integrasi API dan fintech, keamanan siber, analitik data, serta regulasi perbankan digital. Dan yang terakhir ada tata kelola dan peningkatan keberkelanjutan. Penerapan tinjauan arsitektur secara berkala, manajemen risiko terintegrasi, dan program pelatihan berkelanjutan bagi tim EA. Architecture Vision. Fase Architecture Vision dalam TOGAF merupakan tahap awal yang menetapkan arah strategis pengembangan arsitektur perusahaan. Pada fase ini, PT Bank Jago Tbk membangun visi arsitektur perbankan digital yang modern dan terintegrasi, memperkuat kolaborasi dengan Gojek dan Bibit, serta meningkatkan efisiensi operasional berbasis data agar seluruh inisiatif digital selaras dengan strategi bisnis
dan regulasi OJK serta Bank Indonesia. Selanjutnya adalah bisnis model kanvas Bank Jago. Bisnis model kanvas Bank Jago berfokus pada penciptaan nilai melalui integrasi ekosistem digital yang dekat dengan kehidupan sehari-hari nasabah. Dengan menggandeng mitra strategis seperti Gojek, Bibit, dan penyedia layanan cloud, Bank Jago membangun fondasi teknologi yang modern untuk menghadirkan pengalaman perbankan yang lebih praktis, aman, dan fleksibel. Model bisnis ini memperlihatkan bahwa kekuatan Bank Jago bukan hanya pada produknya, tapi pada cara mereka membangun hubungan yang berkelanjutan dengan nasabah melalui inovasi teknologi, kolaborasi ekosistem, dan strategi biaya yang efisien. Selanjutnya, Business Capability Map. Business Capability Map Bank Jago menggambarkan kapabilitas utama yang mendukung strategi Life Finance Solution. Pemetaan ini mencakup 6 domain seperti produk, development, sales, finance, customer service, dan professional development. Setiap kapabilitas dianalisis berdasarkan gap, tingkat resiko, serta nilai bisnis dan performanya. Secara keseluruhan, peta ini membantu Bank Jago menentukan fokus peningkatan kapabilitas bisnis yang paling strategis. Dengan memperkuat area yang beresiko sekaligus memaksimalkan kapabilitas yang sudah solid, Bank Jago dapat mempertahankan keunggulan kompetitif di industri perbankan digital yang sangat dinamis. Selanjutnya adalah bisnis proses model. Diagram ini menggambarkan alur utama operasional digital banking Bank Jago yang terintegrasi end-to-end melalui arsitektur digital dan API. Proses dimulai dari penggunaan yang mengakses aplikasi mobile dengan onboarding dan vertikal identitas atau eKYC sesuai regulasi OJK dan BI. Data nasabah diproses oleh core banking system secara real-time dan aman, lalu diteruskan melalui API gateway yang menghubungkan sistem internal dengan mitra eksternal seperti e-wallet, platform investasi, dan layanan pembayaran digital. Tahap akhir berupa customer notification dan reporting mengirimkan notifikasi, transaksi, dan laporan keuangan otomatis guna meningkatkan transparansi dan kepercayaan nasabah. Selanjutnya ada Value Stream Map. Diagram ini menggambarkan aliran nilai layanan digital Bank Jago dari proses onboarding nasabah hingga terciptanya pengalaman perbankan digital yang terintegrasi. Nasabah memulai dari registrasi digital, dilanjutkan ke transaksi perbankan real-time seperti transfer dan pembayaran. Selanjutnya nasabah dapat mengelola keuangan, berinvestasi, dan mengakses pinjaman digital melalui mitra seperti Bibit. Nilai layanan diperkuat dengan customer support, dan loyalty yang responsif dan berkelanjutan. Semua tahap ini menghasilkan outcome berupa pengalaman keuangan yang cepat, aman, personal, dan selaras dengan konsep Life Finance Solution Bank Jago. Berikutnya ada value chain diagram. Bank Jago menciptakan nilai melalui proses bisnis digital yang saling terhubung, mulai dari onboarding nasabah secara online, lalu ada layanan inti seperti tabungan dan investasi, lalu ada integrasi dengan ekosistem digital, misalnya Gojek sama Bibit. Aktivitas ini didukung inovasi teknologi, lalu ada SDM di bidang digital, serta tata kelola yang kuat, yang mewujudkan visi Bank Jago sebagai bank digital bagi masyarakat masa kini. Lanjut. Berikut ini ada diagram dari solution concept. Konsep solusi Bank Jago menekankan integrasi sistem digital melalui API gateway dan core banking sistem berbasis cloud. Aplikasi Jago itu terhubung dengan aplikasi mitra seperti Gojek, Bibit, OJK, dan BI. Serta dilengkapi modul analitik data real-time untuk mendukung layanan personal dan cepat. Arsitektur ini menciptakan sistem keuangan yang fleksibel, aman, lalu mudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
Pada fase bisnis arsitektur, Bank Jago menetapkan strategi dan proses bisnis utama. Ini supaya selaras dengan visi digitalnya. TOGAF digunakan buat memastikan keselarasan antara bisnis dan teknologi informasi. Ini bisa meningkatkan efisiensi operasional, lalu memperkuat kolaborasi dengan mitra strategis seperti Gojek dan Bibit dalam membangun layanan keuangan digital yang inklusif dan terbuka bagi semua konsumennya. Lalu ini ada 6 tujuan dari bisnis arsitektur. Pertama, memastikan keselarasan dengan strategi bisnis yang menekankan inklusivitas dan efisiensi digital. Lalu ada menjaga bisnis IT alignment agar setiap solusi digital teknologi mendukung arah strategis. Berikutnya, mengidentifikasi proses inti seperti digital onboarding, manajemen keuangan, integrasi API, financial advisory. Lalu memperkuat tata kelola dan dukungan keputusan dalam inovasi produk. Kelima, ada membangun kapabilitas bisnis melalui analitik data, otomatisasi transaksi, dan integrasi real time. Lalu terakhir ada peningkatan efisiensi dan kolaborasi antar departemen agar organisasi lebih terintegrasi. Tujuan ini memperlihatkan bagaimana arsitektur bisnis TOGAF menjadi landasan pengembangan operasional digital yang adaptif dan strategis. Di slide ini ada target yang ingin dicapai oleh Bank Jago, khususnya dalam konteks bisnis arsitektur. Fokusnya ada di otomatisasi, personalisasi, dan efisiensi berbasis data. Beberapa inisiatif utama itu ada integrated core banking system buat transaksi real time. Lalu ada customer support automation dengan chatbot berbasis machine learning. Lalu ada personalized financial management yang memberikan rekomendasi investasi dan pinjaman secara cerdas. Lalu ada fungsi bisnis yang dikembangkan mencakup digital onboarding dengan eKYC, otomatis, dan analitik kepatuhan berbasis data real time. Tujuan akhirnya yaitu membangun ekosistem layanan perbankan yang sepenuhnya digital, terintegrasi, dan berpusat pada pengalaman nasabah. Lalu ini ada beberapa tujuan kondisi arsitektur bisnis digital Bank Jago atau baseline. Ada beberapa fungsi digital yang udah diterapkan, yaitu eKYC, layanan transfer, top up, dan pembayaran. Tapi integrasi dengan ekosistem eksternal belum optimal. Proses customer service sebagian sudah otomatis dengan menggunakan chatbot. Namun sistem eskalasinya masih manual. Dalam hal kepatuhan risiko, pelaporan masih berbasis periodik, belum real time. Lalu pelaporan keuangan digital juga belum sepenuhnya terintegrasi dengan data transaksi harian. Bank Jago dengan melalui analisis ini bisa mengidentifikasi area prioritas yang perlu ditingkatkan buat mencapai target arsitektur yang sepenuhnya otomatis dan terhubung. Lalu ini ada perbandingan baseline dengan target yang ingin dicapai Bank Jago. Transformasi utama yang ingin dicapai itu perubahan dari model operasional yang semi manual ke semi digital. Misalnya proses customer onboarding akan beralih dari verifikasi manual menjadi eKYC yang otomatis. Lalu transaksi perbankan dari batch processing menjadi real time. Serta layanan pelanggan dari chatbot sederhana menjadi chatbot berbasis AI dengan analitik pengalaman. Selain itu, analitik data akan berkembang dari laporan historis menuju data yang lebih prediktif. Dan kepatuhan dari pelaporan manual menjadi pemantauan otomatis berbasis data. Struktur organisasi juga diarahkan dari hierarkis tradisional menjadi tim lintas departemen yang lebih adaptif. Bisnis Architecture Overview Bank Jago ada 4. Yang pertama yaitu bisnis strategi, yaitu visi menjadi bank terpercaya yang mendukung perekonomian nasional melalui kemitraan dan inovasi digital. Misinya yaitu yang pertama menyediakan layanan transaksi perbankan yang prima dan terpercaya. Yang kedua, mendorong masyarakat menggunakan bank nasional. Yang ketiga, menjangkau semua lapisan lewat jaringan mitra usaha.
Yang keempat, menjalankan operasional dengan integritas tinggi. Yang kedua ada core business capabilities, yaitu digital onboarding dan KYC, fund management dan transfer, API dan fintech integration. Yang keempat ada personalized financial advisory. Yang ketiga, key business processes, onboarding digital nasabah via aplikasi, transaksi dan pembayaran otomatis real time, departemen untuk efisiensi. Dan yang terakhir, core business capabilities, yaitu transformasi interaksi nasabah. Keuntungan jangka panjang bernilai tinggi melalui inovasi digital, efisiensi proses, dan layanan berbasis data. Lingkup bisnis arsitektur Bank Jago. Yang pertama ada pemodelan struktur bisnis of development, digital operation, customer service, dan risk management, serta hubungan antar unit dalam mendukung layanan digital. Yang kedua ada identifikasi proses bisnis utama, menganalisis proses inti seperti digital onboarding, EQYC, real-time transaction, API integration, dan financial advisory agar efisien dan sesuai regulasi OJK BI. Yang ketiga ada penentuan kapabilitas bisnis, yaitu dengan menetapkan kapabilitas strategis seperti security governance, data analytics, customer personalization, dan API-based innovation untuk mendukung visi Bank Jago. Yang keempat, ada pemodelan relasi bisnis dan teknologi, yaitu menyusun keterhubungan antara strategi bisnis dan teknologi digital, termasuk integrasi cloud services, API gateway, dan platform mitra eksternal. Yang terakhir ada analisis kesenjangan atau gap analysis, yaitu membandingkan kondisi baseline dengan target arsitektur guna merancang roadmap transformasi digital yang realistis dan terukur. Masukan bisnis architecture. Yang pertama ada output architecture vision, berisi visi misi telah disetujui oleh manajemen strategis bisnis dan bank digital, meliputi digital transformation blueprint OJK BI. Yang ketiga ada kebutuhan dan harapan, masukan dari manajemen, tim IT, tim produk, dan mitra fintech eksternal dalam membangun ekosistem layanan digital yang terintegrasi. Yang keempat adalah layanan arsitektur dan regulasi yang berlaku, yaitu mengacu pada standar keamanan ISO 27001, transaksi keuangan ISO 20022, dan regulasi OJK terkait digital banking. Dan yang terakhir yaitu model bisnis dan proses operasional saat ini, mencakup layanan mobile banking, API integration, serta pengelolaan data pelanggan yang sudah berjalan. Langkah-langkah pengembangan bisnis architecture yang pertama ada identifikasi dan konfirmasi kebutuhan bisnis, yaitu dengan memahami masalah dan tujuan utama organisasi, serta memastikan kebutuhan bisnis sudah jelas dan disepakati oleh semua pihak. Lalu ada analisis baseline architecture, yaitu meninjau kondisi arsitektur bisnis saat ini. Yang ketiga ada perancangan target architecture, yaitu merancang kondisi ideal yang ingin dicapai sesuai strategi dan visi bisnis masa depan. Yang keempat, ada analisis kesenjangan atau gap analysis, yaitu membandingkan arsitektur saat ini dengan target untuk menemukan celah yang harus ditutup. Yang kelima, ada penyusunan bisnis architecture model, yaitu membuat model bisnis yang menggambarkan proses, fungsi, dan hubungan antar elemen bisnis secara visual dan terstruktur.
Yang keenam ada validasi dengan stakeholder, yaitu mendiskusikan hasil rancangan dengan stakeholder untuk memastikan model sesuai kebutuhan dan bisa diterapkan. Dan yang terakhir ada dokumentasi dan persetujuan arsitektur, yaitu mendokumentasikan semua hasil dan dapat persetujuan resmi sebagai dasar implementasi tahap selanjutnya. Next. Output Business Architecture. Ada 6, yang pertama adalah baseline dan target business architecture. Untuk baseline-nya, proses masih semi manual dan terbatas pada transaksi digital dasar. Targetnya yaitu sistem sepenuhnya otomatis, real-time, dan terintegrasi dengan ekosistem digital seperti Gojek dan Bibit. Yang kedua yaitu Business Capability Map. Kapabilitas utamanya yaitu digital onboarding, fund management, API integration, dan financial analytics. Jadi acuan prioritas pengembangan layanan digital. Yang ketiga ada value streams and value chain diagram, yaitu menunjukkan alur penciptaan nilai dari onboarding, transaksi, layanan hingga layanan keuangan. Dan aktivitas utama dan pendukung terlihat jelas untuk efisiensi proses. Yang keempat ada business process model, menggambarkan interaksi nasabah, sistem, dan mitra digital, serta menjadi dasar integrasi sistem dan otomasi layanan. Yang kelima ada gap analysis, mengidentifikasi celah antar kondisi saat ini dan target. Fokusnya yaitu peningkatan otomasi integrasi data dan analitik real time. Business requirement dan specification, yaitu seperti daftar kebutuhan bisnis seperti keamanan, kecepatan transaksi, serta integrasi API, serta menjadi input utama untuk fase information system architecture. Artefak yang dihasilkan ada 6, yaitu Business Capability Map. Business Capability Map menunjukkan kapabilitas inti dan pendukung seperti layanan digital onboarding, fund management, API integration, financial advisory, dan customer analytics, serta menjadi acuan dalam menentukan prioritas pengembangan bisnis digital. Selanjutnya ada Value Stream Map, memetakan alur penciptaan nilai dari pendaftaran akun hingga layanan keuangan terintegrasi, serta fokus pada peningkatan customer value. Yang ketiga ada Value Chain Diagram, berdasarkan model Porter, menggambarkan aktivitas utama seperti onboarding, transaksi, integrasi API, dan pendukung seperti HR, TI, dan governance, serta membantu identifikasi keunggulan kompetitif. Yang keempat ada Business Process Model, visualisasi proses utama seperti EKYC, transaksi online, dan integrasi mitra fintech, serta menjadi referensi pengembangan sistem informasi. Yang kelima ada Gap Analysis Document, yaitu membandingkan kondisi bisnis saat ini dan target arsitektur, serta mengungkap area transformasi seperti otomasi dan efisiensi integrasi. Yang terakhir ada Business Requirement Catalog, yaitu daftar kebutuhan bisnis fungsional dan non-fungsional. Contoh seperti keamanan data, kecepatan transaksi, user experience, dan skalabilitas sistem. Segitu saja video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.